Selamat malam para logistician. Malam ini kita jumpa lagi di podcastnya DPW Alfi Jabar, Dialog Logistik. Malam ini kita kedatangan tamu kakek kita yang masih muda. Masih 25 tahun. Masih bujang. Ya, dalam hal ini beliau ini pause duluin. Rokok lewat. Pause duluin. Selamat malam para logistician. Malam ini kita kedatangan tamu Bapak Abi. Beliau adalah salah satu founder dan pemilik dari MDA, salah satu perusahaan logistik terkemuka saat ini. Beliau juga sekarang aktif berorganisasi di DPW Alfi Jabar. Malam ini kita kedatangan akan berbincang-bincang bagaimana latar belakang Pak Abi tertarik di logistik, lalu juga bagaimana Pak Abi ini bisa sukses dalam dunia logistik. Kiat-kiatnya perlu berbagi nih Pak. Ilmu apa sebetulnya yang Bapak milikin nih? Jangan-jangan pakai pelet logistik Bapak ini. Sehat selalu, salam sejahtera, keluarga sehat Pak Abi ya. Alhamdulillah. Pak Abi, ya tadi yang seperti saya urai Bapak kan begitu suksesnya di NDE Pak. Sebetulnya Bapak mulai bisnis logistik ini apa sih asal muasalnya kalau Bapak bisa tertarik? Sebenarnya sih kalau bicara bisnis bicaranya kecelakaan Pak. Jadi kadang kita ditakdirkan bukan jadi pengusaha sebetulnya. Alhamdulillah. Tadi kita pekerja, cuma karena kita mau merubah nasib, ya kita berusaha untuk menjadi pengusaha. Itu kuncinya. Kuncinya di situ, berubah nasib. Jadi ada semboyan katanya ketika kita jadi pengusaha bebas waktu dan bebas uang. Tapi nggak boleh bebas kawin lagi kan? Nah itu yang susah. Iya bisa 4 maksimal. Boleh 4 sesuai dengan perintah. Asal setuju istri. Tapi kalau kita bicara logistik Bapak nih NDI, sebetulnya NDI itu bergeraknya di bidang spesifiknya apa sih Pak? Sebenarnya kita bidang kargo sih Pak. Kalau kargo bedanya sama kurir atau sejenisnya, kita bicara di bobot timbangan aja sih. Kalau kargo kita 100 kilo minimal, 30 sampai 100 kilo. Mungkin kalau di retail dia bisa 1 kilo. Kan begitu banyak ya sebetulnya bermain juga sama seperti Pak Abi. Kenapa Pak Abi bisa sukses sementara yang lain masih kesulitan untuk sukses? Sebetulnya kiatnya apa sih Pak Abi bisa sukses? Kiatnya ilmu bodoh Pak. Jadi karena kita merasa bodoh jadi pengen belajar gitu loh. Jadi kalau kita merasa pintar kita jadi merasa bodoh, jadi bodoh gitu. Makanya kenapa saya bodoh, saya cari orang pintar untuk ngajarin saya supaya bisa. Nyindir saya Pak. Saya nggak sukses jadi pengusaha, berarti masih ternyata oleh orang yang pintar tapi sebenarnya bodoh Pak ya. Sebenarnya kecelakaan kalau jadi pengusaha. Jadi mimpi aja nggak waktu jadi pengusaha, tapi ya kita bukan bicara takdir, tapi bicara keinginan sebetulnya. Kita ingin, kita niatkan dan mau belajar pasti bisa. Asal muasalnya Pak Abi mulai bisnis ini dari seperti apa Pak Abi? Dengan modal mobil satu Pak atau modal seperti apa? Cerita dong Pak Abi riwayatnya NDE. Jadi kalau bicara NDE sendiri waktu itu sebenarnya saya bekerja di salah satu perusahaan besar juga di Jakarta. Nah kemudian saya belajar bisnis, waktu itu kita bikin... Itu perusahaannya perusahaan logistik? Enggak, anak perusahaan Garuda waktu itu. Cuma di catering bedanya dia. Gitu. Jadi kalau ilmu logistik sendiri saya sebenarnya nggak ngerti gitu sampai sekarang ya bingung juga kalau bicara logistik gitu kan. Karena waktu itu awalnya saya cuma belajar internet marketing sebetulnya. Jadi internet marketing, kebetulan ada satu bisnis yang sangat menarik. Logistik itu tidak akan mati sampai dunia kiamat gitu loh. Jadi saya bisa bisnis jangka panjang sebetulnya. Jadi karena latar belakang melihat peluang di mana ada kegiatan usaha, di situ ada logistik, itu bisa diambil ya. Betul. Nah Pak Abi sendiri mulai itu dengan bisnis truknya atau bisnis apa dulu waktu masuk ke sana? Jadi waktu itu saya lucu tuh, karena saya nggak punya pengalaman dan nggak punya modal waktu itu, saya berdua istri, saya menjual produk orang gitu. Jual apa? Produk logistiknya orang. Jadi saya nggak pernah ketemu sama orang itu selama 3 bulan. Jadi maklar, jadi maklar. Maklar logistik. Maklar logistik, saya dapat fee, dapat komisi dari itu. Bagaimana caranya coba? Dari internet marketing aja. Jadi saya bikin website, saya jualin produk mereka. Itu spesifik banget tuh. Iya. Karena jadi andalan digital 4.0 baru menerapin ya. Betul. Kiatnya jadi maklar digital 4.0-nya industri logistik. Iya, betul.
Terus akhirnya dari situ Pak Abi jualan mobil orang laku, kenapa nggak mobil sendiri gitu kira-kira? Nah, kendalanya ketika kita membantu orang dan orang itu sudah mulai besar, kendalanya diulang lagi, Pak. Jadi komisi kita nggak dibayar, komisi kita nggak dibayar, bonus kita nggak dibayar, akhirnya kita bergantung jualan sendiri kan gitu. Nah, gedean mana Pak, komisi atau jadi pengusaha? Dia gak jadi pengusaha. Oh, jadi pengusaha ya. Benar juga kata Pak Nur dulu Ketua Umum Jabar, Pak. Kalau pengusaha logistik sebetulnya harus jadi kaya raya. Harusnya begitu. Karena buktinya Pak Abi jadi kaya raya nih. Alhamdulillah. Pesan juga dari rekan kita Ketua Umum DPW Albi Jakarta waktu itu bicara bahwa logistik itu adalah kegiatan mulia. Iya. Ya kan karena bantu orang ya kebanyakan ya. Pak Abi ini juga kegiatan di logistik itu ada bersentuhan nggak sama sisi kemanusiaan nih. Kalau kita bicara tentang namanya humanitarian logistik kata bahasa kerennya Pak gitu. Ya sebetulnya kita bicara ketika kita bicara pengusaha kita bicara komitmen kan. Komitmen kita berjanji kepada karyawan, berjanji kepada Tuhan, berjanji kepada masyarakat untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Ya kadang kita juga sering bantu juga bencana-bencana alam atau apa. Logistik kita gratiskan itu salah satu. Ini satu lagi pahlawan logistik nasional. Ya, itu salah satu. Ya berapa kali sih kita coba untuk membangun logistik secara, karena kalau kita bicara usaha kita bicara branding itu dibangun tapi orang dengan nggak pernah ada yang tahu Pak kalau pelaku logistik itu adalah pahlawan sebetulnya banyak bantu orang. ya kan dianggapnya bikin selalu ngerugiin ekonomi negara aja gitu kan ya. Menurut Pak tergantung. gimana tuh? Menurut itu oknum sih sebetulnya. Ada bad boy, ada good boy gitu ya. Pak Abi tergolong good boy ya. Mudah-mudahan. Walaupun bukan good husband banyak. Alhamdulillah. Karena biasanya kalau supir truk itu Pak, kalau tiap mampir pasti ada pangkalannya Pak, pangkalannya. Kalau pelaku logistik kayaknya gitu nggak Pak? Enggak ya? Sebetulnya saya nggak bersentuhan langsung dengan teknis logistiknya sendiri kayak gitu. Jadi kalau ini ngeles atau memang fakta Pak? Karena ketika saya bangun usaha, emang saya bikin autopilot Pak. Autopilot. Jadi saya tidak terlalu terjun langsung, saya bikin organisasinya secara dari awal pertama saya bikin organisasi. Tapi memang sebetulnya itu sih Pak, kuncinya adalah sebetulnya persiapan, perencanaan, di mana juga ada satu manajemen yang sudah tertata, ditambah lagi dengan mekanisme otomasi atau sistem yang sangat menunjang sebetulnya. Dan itulah cikal bakalnya Pak Abi bisa menerobos industri logistik dan besar sampai sekarang. Karena pada saat orang belum terpikir, orang belum mulai, Pak Abi mulai, gitu kan. Dan saat itu demandnya memang cukup banyak. Cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Sekarang kalau kondisi sekarang orang udah beralih banyak ke platform segala macam, Pak Abi merasa bersaingnya tuh nggak ya? Oh enggak. Enggak ya? Menurut saya persaingan itu tidak ada di dalam, tidak ada di luar, adanya di dalam. Jadi sebenarnya ketika kita bisa membangun tim yang bagus, di luar itu tidak ada persaingan sebetulnya. Jadi artinya kita harus bersaing dengan internal nafsu kita sendiri, dengan internal diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk maju, maka usaha kita juga untuk bisa maju. Ya. Kalau kita selalu terbiasa membandingkan dengan luar, ya rumput orang selalu lebih hijau. Padahal akhirnya kita jadinya bukan optimis, malah jadi pesimis gitu ya. Tapi kalau kita bersaing melihat ke dalam, maka itu membangun semangat kita untuk selalu optimis gitu Pak ya. Karena saya pikir bisnis itu kan hawa nafsu Pak. Betul. Jadi kalau hawa nafsu. Saya nggak punya nafsu, makanya nggak jadi pengusaha. Tapi nafsu lain masih punya, nafsu lain masih punya. Cuma nafsu jadi pengusaha belum, gitu. Nafsu yang lain saya masih normal lah. Gitu. Walaupun ya saya belajar dari Pak Abi. Ya Pak Abi udah cukup boleh dibilang pengalaman hidup udah kemana-mana. Saya lihat Pak Abi begitu strong, masa saya di bawah Pak Abi misalnya masih harus melempem, enggak lah. Saya juga harus maju walaupun saya nggak jadi pengusaha, tapi paling tidak saya mesti jadi penguasa. Betul. Nah, penguasa. Gurunya pengusaha kalau Bapak. Hah? Gurunya pengusaha. Oh gitu ya. Ini kayaknya kebanyakan yang tepuk tangan daripada kita yang bahas nih. Pak Abi sendiri kalau di NBE itu sekarang udah punya berapa armada Pak Abi? Armada sih baru 15 sih Pak. Karyawan sekitar 50 orang. Berapa? 50 orang. 50 orang itu yang dilaporkan? Semua jadi kita concern dengan kesejahteraan karyawan sebenarnya. Makanya kenapa setiap karyawan saya masukkan ke tenaga kerjaan dan BPJS kesehatan. Dan mobil semuanya 15 itu sudah milik sendiri?
Sudah milik sendiri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya juga tidak ada hutang sama berbentuk modal ya. Tidak berhutang atau hutang sudah habis? Oh enggak, saya begini, kalau hutang leasing mobil mungkin itu nggak masalah. Tetap itu berhutang. kerja. Cuma kalau modal kerja saya tidak berhutang. Ke bank gitu, masa ke bank saya pinjam uang untuk menjalankan bisnis saya enggak. Artinya Bapak mulai dengan modal udah ada dulu dong? Oh enggak, jadi kan bisnis yang baik itu ketika dibayar sama konsumen kan. Jadi dibayar dulu? Iya, saya harus cash, kalau hutang repot. Ini menarik nih, logistik gimana-mana bayar di belakang, kredit Pak. Iya. Kok Bapak bisa bayar di depan, deposit orang, gimana caranya? Mindset cara menjual aja sebetulnya. Jadi Gimana cara Bapak mempengaruhi pembeli supaya bisa bayar di depan? ya harus bayar di depan, seperti kita belanja di Indomaret kan harus bayar di depan. Kan yang lain ada yang mau dibayar di belakang, kenapa dia lari ke Bapak? Nah itu yang salah mereka, kenapa bayar di belakang. Kok kalau jadi pembeli, saya merasa dibodohin Pak Abi jadi ini. Kalau saya pembeli, saya dibodohin Pak Abi. Ada yang orang ngasih kredit, kenapa saya mesti pilih Pak Abi yang bayar di depan? Jadi kenapa? Bagian Pak Abi apa nih bayar di depan saya dapatnya kalau saya harus jadi pembeli Pak Abi? Pertama gini, dasar awalnya karena kita nggak punya modal, Pak. Jadi kalau kita nggak punya modal, berarti kita harus narik modal dari orang lain kan. Nah dari orang lain kita jual jasa. Cara Pak Abi mempengaruhi customer-nya Pak Abi, sementara di orang lain mengakukan kredit, ya bisa memberikan kredit kepada customer-nya, sementara Pak Abi minta di depan, kok dia mau gitu loh. Nah itu mungkin saya pintar kali Pak. Ini kan yang saya mau tahu Pak Abi pintarnya di mana sih gitu loh. Dia kan kok pintar ngebohongin orang supaya bayar di depan gitu loh. Jadi emang pola Ngebohongin atau ngerayu atau apa nih Pak Abi? pola pikir sih. Pola pikir ketika kita penjual kan kita, makanya waktu itu begitu saya baru buka ekspedisi, ada orang-orang yang berpengalaman masuk datang ke saya, Pak saya mau ngelamar kerja, saya punya order, bayarnya bagaimana? Kuncinya itu berarti. Bayarnya apa? Invoice Pak, kagak usah kalau invoice Pak. Kalau kita nggak punya modal, masa kita modalin orang kan bodoh kita. Makanya kita tarik modal ke orang untuk. Tapi ini menarik nih Pak Adi, di mana orang lagi susah istilahnya nawarin jasa logistik bayar di belakang, makin berebutan malah ada yang bayar 60 hari, 90 hari. Pak Abi bisa berkembang jadi punya 15 tak, orang suruh bayar di depan. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa orang itu mau bayar di depan? Kelebihannya apa sih dibandingin yang lain? Nah, satu, tadi saya melihat Pak Adi punya sistem. Artinya mungkin tuh salah satu key-nya tuh Pak, pasti orang mau bayar di depan. Key-nya itu bisa ceritain nggak Pak? Kenapa orang mau bayar di depan? Apakah sistem Pak Abi memang menjanjikan kepastian? Lalu Pak Abi juga sistemnya bisa memberikan suatu kemudahan sehingga orang berani bayar di depan? Gitu. Saya rasa sih kitanya, contohnya gini, saya lihat dari beberapa logistik terbesar di Indonesia, itu semua bayarnya cash Pak, tidak ada Oh hutang. nggak ada SGL aja bayar belakangan? Enggak, kita bicara retail dan kargo ya, kayak JNE, JNT, ada Tiki, itu mereka mengelola dana yang besar dari dana cash. Saya punya teman tuh Pak, dari SGL, bayar di belakang Pak. Oh, itu nggak sombong lebih deh. Iya, ada teman saya di belakang tuh. Tapi memang sekarang konsepnya kita rubah juga sih Pak. Jadi waktu itu kita 100% orang harus bayar cash. Nah sekarang kita juga bermain di perusahaan-perusahaan ya, kita coba 20-80 lah. Tapi customer mau tuh. Mau lah, kalau nggak mau ya kita nggak kirim. Caranya saya pengen tahu deh gitu Pak. Jadi Bapak itu punya sistem orang ngeklik bayar di muka, terus baru Bapak kirim mobil gitu. Iya. Atau Bapak punya marketingnya datengin customer atau seperti apa sih? Oh saya nggak ada marketing yang keluar. Oh, nggak ada marketing? Semua marketing ada di dalam, saya ikat itu di dalam ruangan. Semua in house orang itu. Iya, semua di dalam ruangan. Jadi mereka bertugas menerima telepon aja. Sebelum bukan marketing ya, jatuhnya apa ya? Jatuhnya Kita cara capek-capek. support kali ya. Iya, kita capek-capek keliling. Pak Abi cuma di dalam doang dapat order. Iya. Banyakan Pak Abi lagi order daripada kita yang keliling. Saya kemudian kalau dibilang Teman saya ada satu deh yang jadi operator, sama kelilingnya tiap hari. Ordernya nggak pernah dapat. karena kalau sekarang dengan zaman yang terlalu cepat, habis waktu kalau kita market, kecuali mas sudah di 80 sampai 70%. Nah, itu menarik lagi. Dari mana customer tahu NDE, sehingga telepon ke NDE? Dari online Pak. Online. Dari website. Bapak punya website. Punya website. Apa yang menarik dari website Bapak dibandingin website lain? Eh, Terus gimana caranya orang pasti begitu buka Google tahunya ada website Bapak? jadi kan kalau kita bermain di dunia maya, kita kan bicara Bukan Luna Maya ya? bukan Dunia dunia Maya. maya, bukan. Kita bicara activity. Karena Ya. kalau mainin Luna Maya bayar lebih mahal daripada main Dunia Maya Pak. Lebih mahal betul. Jadi kegiatan-kegiatan itu ya kita publikasikan lah ya. Pertama ya tempatnya, karyawannya, kegiatan-kegiatannya ya kita harus publish secara jujur gitu. Kadang orang bicara webnya bagus, besar,
begitu dilihat rukonya nggak ada, karyawannya nggak ada, kan bisa juga seperti itu. Jadi Bapak punya PIC yang memang standby mengawasi website Bapak itu begitu proaktif untuk bisa mendekati matanya customer kira-kira. Iya, dulu sebetulnya 5 tahun di awal saya ngerjain semua website. Ya ini sebetulnya diharapkan dari industri digital 4.0 dalam industri logistik yang sebetulnya merubah paradigma para pengguna jasa logistik, bagaimana mereka bisa mendekati para pengguna jasa tanpa harus berinteraksi secara langsung. Artinya itu menggunakan mekanisme sistem. Nah, sistem itu sendiri harus atraktif, bagaimana bisa mengundang para peminatnya, bisa engaging misalnya. Engaging ini artinya bisa mereka, wah, apapun yang mereka searching, ketemunya itu lagi gitu kan. Nah, itu yang saya pikir menjadi clue-nya Pak Abi membangun NDE kan. Sebenarnya sekarang bisnis itu lebih mudah daripada dulu. Kalau dulu kan kita pasang iklan di Kompas saja 10 mili udah 150. Sekarang kita kirim foto sebanyak-banyaknya di Facebook, kirim di Google, kirim mereka nggak. Ya itu tadi dengan semakin canggihnya media elektronik ya atau media sosial, kan artinya jumlah pesaing yang bermain di sana cukup banyak. Ya, tinggal bagaimana sebetulnya si pengguna itu bisa melihat ketemu dengan adanya medianya Pak Abi kan. Itu yang sebetulnya sangat menarik sih bagaimana Pak Abi mengembangkan sistem digital 4.0-nya untuk industri logistik Bapak. Dan ini mungkin bisa berbagi juga dengan teman-teman supaya mereka bisa concern, paling tidak memang dunia logistik itu adalah dunia yang sangat menantang buat para ya pelaku yang ingin berkembang di dalam dunia logistik. Nah, kembali Pak Abi sendiri sebetulnya kalau lihat dari background dulu Pak Abi di dunia pekerja sebagai pekerja swasta ya kan, lalu beralih ke menjadi pengusaha. Suka dukanya antara jadi pekerja dengan jadi pengusaha itu apa Pak? Bisa berbagi nggak Pak? Karena banyak pengusaha yang frustasi pengen balik jadi pekerja. Pekerja kalau frustasi pengen jadi pengusaha. Nah, Pak Abi mungkin bisa berbagi Pak Abi. Saya rasa suka dukanya banyak kan sukanya jadi pengusaha gitu. Jadi pengusaha. Iya. Jadi waktu pertama jadi pengusaha saya berpikir saya bekerja keras untuk membayar pekerja gitu. Jadi saya kerja keras, saya gaji karyawan. Saya kerja keras, saya order gaji karyawan. Sekarang karyawan gaji saya. Dan itu suatu kepuasan sendiri ya waktu pada saat karyawan bisa menggaji Bapak. Iya. Karena ada idiom gini misalnya, kita bisa beli mobil baru nih. Ini nyindir aja kita ya. Mobil baru yang kita beli mobil baru deh. Yang kemarin kita presentasikan itu. Karyawan tanya ya, si bos mobilnya baru lagi nih, makanya lu kerja yang rajin. Kalau rajin tuh bisa beli mobil baru lagi kan begitu. Tapi karyawannya nggak ngiri tuh, yang enak bosnya doang gitu. Ya mereka harus belajar bahwa mereka ketika mau sukses mereka harus kerja. Tapi Pak Abi ngasih kesempatan nggak kalau ada karyawan Pak Abi ingin ternyata bergerak di usaha yang sama dia ngebangun sendiri? Oh silakan, saya nggak takut jadi pesaing, nggak takut ordernya keambil. Saya karyawan customer saya diambil saya nggak terlalu pusing kok. Kenapa bisa Pak Abi berpikir gitu? Saya pikir dunia ini terlalu luas gitu loh. Masih banyak orang yang mau kirim barang juga gitu. Jadi dunia luas, peluang banyak jadi nggak akan lari kemana. Iya. Kan sudah tergantung kecukupan diri kita aja sebetulnya kan. Tinggal bagaimana kita memang memaksakan diri kita pasrah dan tawakal serta berusaha. Iya betul. Jadi saya gini, saya pengusaha yang dibilang nggak stres saya tidur nyenyak apa ini karena apa? Ya gimana nggak enak Pak Abi sarungan pagi-pagi ya kan kita kerja udah pakai seragam Pak Abi sarungan. Oke, ada cara mentalnya aja sih. Banyak juga jadi pengusaha semua dikerjakan sendiri. Itu bedanya Pak, pengusaha sama pekerja. Kalau pengusaha pagi sarungan ada rugi ada kopi. Kalau pekerja pakai seragam ada caci ada maki. Ya kan? Betul ya Pak? Nah, makanya saya pengen jadi pengusaha, tapi saya nggak mau yang bikin susah pegawainya. Betul. Ya kan? Karena saya ngerasain jadi pekerja susahnya Pak. Kalau kata rezeki, kalau dibilang rezeki pengusaha itu kayak jenglot Pak. Gimana ceritanya kayak gitu? Jadi jenglot kalau dikerok, dia nunggu lagi tuh. Rezeki gitu ya? Karyawan dikerok kan nunggu lama dia. Oh gitu. Nah kalau rezeki karyawan? Ya kan? Kalau rezeki pengusaha kayak jenglot dicukur nunggu lagi. Karena kan rezeki besarnya karena tetap terduga kan. Masukan makanya tetap terduga gitu. Jadi ini kalau rezekinya karyawan berarti kayak panu Pak, habis diobatin hilang udah habis. Kalau jadi sebelah ya. Kalau udah kita jelek kan gitu ya. Oh, gitu. Tapi sebenarnya sama aja sih Pak. Sebenarnya sama aja. Jadi cuma masalah sudut pandang aja. Nikmatnya saya juga jadi karyawan itu juga nikmat juga. Tapi kita ngomong-ngomong ini kan kita di bawah
Alfi ini cukup besar ya seluruh Indonesia. Jadi dan kita juga sebetulnya banyak acara yang kita coba sinergikan dengan belum lama ini juga Jawa Barat Alfi kerjasama dengan Alfi DKI Jakarta. Menurut Pak Abi kolaborasi itu penting nggak sih dalam berusaha itu? Oh iya, itu penting sekali menurut saya. Tapi kan ada sebagian orang menganggap kalau kolaborasi itu berarti membagi kepada pesaing. Menurut Pak Abi gimana? Ya itu kan sudut pandang masing-masing sih. Kalau menurut saya sih kolaborasi itu pasti harus. Apalagi di zaman sekarang ini yang begitu pesat persaingan, kalau kita tidak ada kolaborasi repot juga. Ya, artinya tadi Pak Abi juga yakin sekali bahwa kalau ada karyawan Pak Abi mau bikin sendiri aja Pak Abi nggak takut jadi pesaing. Oh, kan? enggak. Apalagi ini kalau kita yang sudah pengalaman, sepenanggungan, satu wadah, seharusnya nggak usah takut lagi dalam berkolaborasi ya. Iya, Karena udah harus saling percaya dan saling mengerti apa yang harus dijadikan patokan untuk saling bekerja sama kan. Betul. Nah Pak Abi, terakhir ini saya mau sebetulnya minta masukan buat teman-teman ya jadi pandangan. Pak Abi ini kan ngebangunin DE juga boleh dibilang nggak langsung enak dong. Oh iya. Nah, sebetulnya Pak Abi ini apa aja sih yang pengalaman pahitnya Pak Abi waktu ngebangun NDE ini dan bagaimana Pak Abi waktu ngebangun NDE itu yakin bahwa Pak Abi suatu saat DE ini pasti akan besar gitu. Sebetulnya apa yang terjadi Pak Abi? Jadi kalau dibilang pengalaman pahit, nggak ada pengalaman pahit. Karena waktu nikmatnya berusaha itu ketika dalam satu proses gitu. Ketika kita tidur malam harus berjuang itu nikmatnya luar biasa gitu. Tapi susah itu ngalamin kan? Susah ya ngalamin karena waktu kita hanya berdua sama istri kan. Jadi istri yang nyupir, kadang saya yang nyupir, nyelip barang gitu kan. Oh, jadi awalnya Pak Abi itu mulai usaha ini tanpa ada karyawan? Sama ada karyawan sama istri berdua. Keluarga aja, nyepir sendiri? Iya itu sendiri. Dan itu nikmat sekali gitu. Karena yang nikmat itu prosesnya. Dan Pak Abi merasa nggak pada saat akhirnya itu berjalan dan semakin besar, Pak Abi butuh karyawan, ya Pak Abi kan akhirnya harus merelakan bahwa akhirnya apa yang Pak Abi bangun itu harus direlakan diberikan kepada orang lain untuk menjalankannya. Ya. Gitu ya. Nah ini step ini kan yang harusnya sebagian besar biasanya berat tuh artinya gini. Pak Abi udah ngebangun tiba-tiba harus merelakan orang lain menjalankan. Ya. Nah itu menurut Pak Abi gimana? Ya. Sekarang kayak Pak Abi kan kita tahu nih udah dikasih ke profesional kan nggak kira-kira gitu Pak Abi jadi udah nyaman aja nih. Menurut saya sih gini, banyak profesional yang bisa kita pekerjakan. Cuma kadang kita nggak bicara orang, kita bicara sistem gitu. Kalau orang kadang bisa berubah sifat kan, tapi kalau sistem kan enggak. Jadi Pak Abi yakin karena Pak Abi udah bangun satu sistem manajemen baik sistem operasionalnya, sistem manajemen digitalnya. Artinya Pak Abi yakin siapapun walaupun keluar belum tentu bisa bangun sistem itu. Sehingga siapapun orang yang akan masuk, orang itu pasti bisa adaptasi dengan sistem yang Pak Abi bangun. Itu kunci kenapa Pak Abi yakin terus bisa berkembang. Jadi sekarang ini masa pandemi ini, saya malah bagi hadiah motor kepada karyawan omsetnya besar gitu. Jadi sebetulnya orang bertanya kok bisa, ya itu meningkatkan optimis kan kepada karyawan, kepada diri kita bahwa usaha ini ada jatuh ada naik gitu. Tapi ketika kita pesimis pasti kita jatuh kan gitu. Ini menarik sekali bincang-bincang kita nih Pak Abi dan memang akhirnya kita harus berikan suatu aplaus kepada Pak Abi dan NDE. Ya saya pribadi juga sangat bangga dan boleh dibilang appreciate sama Pak Abi yang udah bisa ngebangun NDE begitu besar. Ini ilmunya sangat berharga sebetulnya buat teman-teman semua. Tapi karena waktu juga Pak Abi kita harus menyudahi ini dan kita pasti akan bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Kita akan undang Pak Abi lagi kalau berkenan selalu siapkan waktu untuk kita saling berbagi nih Pak Abi ya. Terima kasih. Dan sekali lagi bahwa ini buat para logistician pengalaman Pak Abi ini bisa menjadi masukan kita. Walaupun hidup itu semua adalah pilihan, tapi tetap pilihan itu kita harus memanagenya dan kita yang harus menatanya. Ya salah kita menata, ya pilihan yang kita tentukan juga akan menentukan nasib kita. Dan inilah pesan dari Pak Abi tadi. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang sangat berharga buat kita semua, terutama saya pribadi. Dan terima kasih Pak Abi. Ya, kita berikan salam kepada teman-teman semua. Selamat dan menikmati podcast-podcast dari Abi Jakarta.